Mams, makasih ya sudah klik video ini. Kali ini spesial nih Mams. Saya mau sharing beberapa testimoni. Bukan testimoni nih, kayak kesannya habis nyobain produk. Nah, jadi spesial banget nih. Kenapa? Saya ambil beberapa komenan dari Mams semua, baik itu di YouTube ataupun Instagram. Jadi saya ambil beberapa yang kisah inspirasinya, jadi kelibet. Kisah sukses Mams nih dalam melatih anak yang udah berhasil ngikutin latihan saya. Sejujurnya nih Mams, saya senang banget semua progres atau kemajuan dari Mams semua. Misalkan dari Instagram nih yang bilang, Mams anak saya udah bisa udah masang puzzle, udah bisa menghafal, udah bisa menunjuk. Itu beneran deh Mams, saya ikut seneng, nggak lebay, tapi saya merasa inget anak saya dulu yang belum bisa apa-apa, tiba-tiba bisa main puzzle, tiba-tiba bisa nunjuk, terus tiba-tiba bisa menghafal huruf angka, bisa bersuara, mengikuti suara binatang, suara apapun. Itu beneran kayak perkembangan yang Mams ceritakan ke anak Mams tuh kayak seakan-akan saya kayak inget flashback lagi gitu. Jadi serius saya senang banget pokoknya. Ada komentar di YouTube yaitu dari salah satu akun Fikri Aryan. Dulu sempat kepikiran mau diterapi, tapi setelah lihat video Mbak semuanya nggak jadi deh. Akhirnya aku terapi sendiri. Alhamdulillah setelah 6 bulan perkembangannya luar biasa. Makasih Mbak videonya. Komentar kedua di YouTube dari akun Ahmad Saihu. Ini cukup panjang lebar, saya singkat aja ya. Saya hanya bisa ucapkan terima kasih atas segala informasi dan ilmunya. Alhamdulillah sedikit-sedikit anak saya mulai belajar mengeja setiap kata, lama-lama bisa mengucapkan satu kata. Semoga kedepannya semakin lancar. Ada yang dari Instagram, dari akun Mams Dita. Ini sebelumnya saya tanya-tanya dulu ke beliau. Saya minta izin, boleh nggak nih Mams? Kisah inspirasinya saya publish, saya sharing ke YouTube. Tapi alhamdulillah Mamsnya baik banget nih Mams Dita ini. Mau saya tanya-tanya panjang lebar. Jadi saya tanya jawab nih sama Mams Dita di Instagram. Gimana caranya sampai dia berhasil melatih anaknya bicara lancar? Jadi langkah Mams Dita nih, yang pertama, jangan kasih lihat anak untuk menonton TV atau HP. Nah, seperti saran saya sebelumnya kan Mams, pokoknya anak balita yang belum bisa bicara itu jangan dikasih nonton HP, nonton TV. Baik itu yang TV-nya doang, lihat gambarnya doang tanpa bersuara, ataupun cuma sebentar atau sesekali aja. Tetap aja, jangan ya Mams ya. Tapi lagi-lagi saya kembalikan semuanya yang terbaik aja. Mams, ya kalau feelingnya mau ngasih anak boleh, kalau misalkan enggak juga boleh, terserah Mams aja. Tapi kan saya sudah menyarankan ya Mams ya, tapi kan semua kembali lagi sama Mams. Yang selanjutnya, sering-sering diajak bicara. Nah, ini bener banget Mams. Anak itu wajib sekali setiap hari harus diajak bicara. Kasih anak itu kata-kata yang bener-bener gampang banget, yang mudah dihafal si anak. Ini anak diem aja nih Mams, setelah kita ngomong nih, kakak, dedek, coba deh ngomong. Misalkan mau apa, makan. Si anak biarpun diam aja Mams, dia melihat mata kita nih, lihat mulut kita bergerak. Kita ngomongnya pelan-pelan. Nih anak ini merekam, matanya lihat mulut kita bergerak, dia akan lihat mamanya atau orang sekitar tuh ngomong itu bukan mulut seperti itu, terus kata-katanya seperti ini, dia akan merekam, dia akan menghafal. Jadi wajib banget setiap hari anak diajak bicara. Dan kenalkan benda-benda sekitar. Nah itu bener banget Mams. Misalkan anak Mams sudah belajar, misalkan mau tidur siang atau malam nih lagi di kamar, Mams kenalkan ini bantal, kasur, selimut, itu lampu, ya ada cahayanya, lemari, terus ada bisa Mams kenalkan ini baju, celana, terus mana mata, ini mata, hidung, mulut, dagu, jari-jari, kan tangan, kanan kiri, tangan kanan kanan, terus kaki kanan, kaki kiri. Mams kenalkan semuanya daripada di kamar terus dia main sendiri, tidak menghafal, otaknya tidak bekerja. Kalau saya nih Mams, biar di kamar juga saya kenalkan, pas mau tidur saya kenalkan kan itu lampu, yang saat di kamar pun mau tidur tetap saya kasih hafalan dikit-dikit aja. Itu setiap hari, setiap saat. Di besoknya saya ajarin lagi, terus saya tanya lagi, Kak, yang mana ya lampu ya? Terus ditunjuk lampu. Yang mana ya kasur? Ditunjuk bantal mana? Terus mata mana mata ini gitu. Jadi pelan-pelan tapi sering. Ingat ya Mams ya, mengajarkan anak pelan-pelan, diulang, ditanya lagi, diulang lagi seperti itu Mams ya, sampai benar-benar anak hafal ya Mams. Selanjutnya, membiarkan anak bermain dengan teman seusianya. Nah ini benar banget Mams, untuk memancing anak bicara. Anak Mams nih belum kata-kata sedikit, atau seperti anak saya nih sama sekali belum bisa bicara waktu umur 2 atau 5 bulan. Jadi saya pancing dia atau membiarkan dia tuh waktu zaman belum ada corona ya Mams ya, saya membiarkan dia untuk main sama teman sebayanya. Dan bener Mams, meskipun nih teman anak Mams nih yang seusia sama masih belum bisa bicara lancar, masih bahasa bayi, masih ngomong babbling, tata, bababa, biarin aja. Biarkan anak Mams sama teman itu bermain sebentar aja. Terus
Terus biarkan mereka berkomunikasi. Lebih bagus lagi nih mams nih, kalau teman anak mams itu udah bisa bicara, jadi anak kita tuh bisa merekam kata-kata yang dikeluarkan temannya ini, terus akan melihat gerak bibir temannya gitu. Misalkan temannya itu ngomong, ayo main sini. Nah, anak mams itu akan merekam kata-kata yang diterimanya dari temannya, dan si anak itu akan melihat bibir temannya. Oh, temannya ngomong ayo gitu. Seperti itu mams. Saya sebenarnya jarang banget membiarkan anak saya main di luar, cuma sebentar sih. Saya ini orangnya tipe rumahan, jadi kalau misalkan saya males atau saya capek banget, saya nggak ada tenaga untuk jaga anak saya main di luar. Jadi dia beberapa minggu sekali, nggak setiap hari main di luar, saya kasih keluar gitu sore-sore sebentar. Semua di rumah benar-benar full seharian saya ajak bicara. Jadi saya yang rewel, saya yang nyerocos mulu. Anak saya cuma diem mams, diem saat saya ngomong. Kak Ayu ngomong, dia duduk ini, atau dia pegang mainan dengan sibuk mainan gini. Saya bilang kayak tepuk, Kak Ayu ngomong ya. Dia nggak mau dicuek buang muka ke sana. Saya tetap nyerocos, saya tetap ngomong. Saya cerita aja, saya ambil mainan dia. Misalkan mainan ini, ih gajah ya, ada kupingnya, ada matanya, terus ada buntutnya. Dia nengok segini, atau sama sekali seringnya dia cuekin saya mams. Tapi tetap saya ngoceh terus. Dia nggak ngelihat matanya, tapi dia mendengar mams, dia merekam kata-kata saya. Terus saya jamin nih mams, semua kata-kata yang mams kasih ke anak diem aja, anak nggak dengerin, tapi kupingnya dengerin mams. Dia akan merekam semua kata-kata yang mamanya ngomong, yang kakaknya ngomong, yang orang sekitarnya ngomong. Dia akan rekam, dia akan hafal. Makanya saya bilang, kasih anak kata-kata yang benar-benar gampang, mudah. Ya kata yang gampang mudah ya terserah mams apa aja, yang penting si anak nantinya bisa mengucapkan kata itu yang mams ucapkan sebelumnya. Kalaupun anak udah bisa mengucapkan kata-kata salah, langsung perbaiki mams ya. Jangan membiarkan anak-anak tuh kalau ngomong salah dibiarkan. Seperti anak saya nih, waktu pertama kali ngomong jadi masih dadi, harusnya kan jadi. Anak saya pertama nih dulu ngomong dadi apa mah? Kok dadi kak? Jadi. Saya perbaiki buru-buru, bukan dadi kak, tapi jadi. Saja nih mams nih. Yang dilakukan mams Dita adalah pijat area mulut, area bawah hidung, pipi, dagu, leher, kuping. Oh, ini terapi yang pijat muka ya mams, area otot-otot mulutnya supaya dia nggak kaku, biar ada apa namanya istilahnya kalau bahasa gampangnya, bisa menerima pesan dari otak terus langsung ke mulut tuh bener-bener bisa nyambung pesannya gitu mams ya. Tapi kalau cara ini jujur aja mams, sama anak saya nggak berhasil. Saya tuh pelan-pelan. Awalnya anak saya mau nih saya pijat area apa namanya mulutnya sampai sini-sini pelan-pelan. Awalnya ketawa, lama-lama dia nangis kejer. Cuma 2-3 kali saya ulangi setiap hari, dia nggak mau, berontak. Akhirnya saya lepas, saya nggak mau ikutin cara itu, nggak berhasil. Saya lebih ke mainan puzzle, itu lebih bagus. Dan selanjutnya itu si mams Dita itu sikat lidah. Nah itu penting karena untuk menstimulasi. Mungkin aja ada otot-otot lidah yang kaku, makanya saya bilang sama mams tuh untuk sikat lidah pelan-pelan aja. Sikat lidah di kanan kiri, ujung lidah, tengah, jangan sampai masuk ke tenggorokan mams, itu pasti nanti anak muntah. Terus si mams Dita melakukan pijat seluruh tubuh seminggu 2 kali. Nah ini saya nggak lakuin, tapi kalau mams mau lakuin nggak apa-apa. Kemudian anak si mams Dita itu dibelikan mainan fokus seperti puzzle. Ini mams, banyak mams yang tanya, main apa aja sih sebenarnya untuk melatih fokus? Banyak banget sebenarnya mams, selain puzzle, Lego. Ada, saya udah pernah upload ya mams ya, beberapa mainan yang judulnya itu, judul videonya edukasi mainan terbaik. Itu salah satu contohnya. Mams boleh ikutin mainan seperti itu, ataupun enggak juga gak apa-apa. Atau mams gak usah beli juga gak apa-apa. Misalkan kayak beras nih, kalau mams mau ada di beras di rumah, tapi sebenarnya sayang sih mams kalau pakai beras. Misalkan pakai beras, mams ajari anak untuk ambil ke sendok, terus taruh di mangkok seperti itu, dituang-tuang berasnya, terus dimasukin lagi ke mangkok seperti itu. Itu kan melatih kesabaran anak. Akan tangannya akan pegang sendok, terus mata si anaknya akan menuangkan dari beras ke mangkok satu ke mangkok kedua. Itu matanya penuh fokus, ketelitian dia, fokusnya dia, kesabaran dia, seperti itu mams. Ya kalau mams mau beli lagi boleh, tapi pokoknya harus bertujuan. Mata anak itu fokusnya ke mainan, tangannya bergerak, terus dia bisa melatih kesabaran, ketelitian, seperti itu. Apa aja boleh mams, mainannya nggak perlu mahal-mahal ya mams ya, pokoknya bener-bener melatih fokus. Mams kalau beli mahal-mahal juga percuma, kalau anaknya bosan gimana? Yang saya tahu, kalau balita itu bosenan mams, jadi beberapa minggu atau beberapa hari nih mainan A disuka, besok dia kadang-kadang juga nggak mau. Anak saya juga gitu, dua-duanya nih mams, bosenan mams. Jadi kenapa itu saya beli yang murah-murah, yang mahal aja dia jarang banget dipakai. Nanti kalau misalnya yang murah dia mau, ya nggak apa-apa ya mams ya, seperti itu. Kemudian mams Dita itu membelikan anaknya mainan gambar binatang, huruf, angka. Nah untuk permainan mainan gambar binatang atau
huruf angka itu bisa puzzle, bisa poster, bisa apa tuh lagi? Jadi saya lupa. Magnet kulkas bisa, flashcard. Nah, seperti itu Mams ya. Nah, ini selanjutnya Mams. Yang dilakukan Mams Dita itu adalah kalau si anak minta sesuatu itu harus diajarin menunjuk. Nah, seperti video saya sebelumnya. Ini benar banget. Latih anak untuk bisa menunjuk. Memang susah Mams, harus pelan-pelan. Terus kalau gimana nih, saya udah ngajarin anak nih Mams, tapi kok dia mau nunjuk juga nggak mau, malah dia nangis. Gimana caranya? Saya paksa dia supaya menunjuk atau gimana? Karena dia nggak mau minta sesuatu pasti selalu nangis. Jadi Mams, kalau misalkan anak belum bisa menunjuk, minta sesuatu terus nangis, itu sebaiknya jangan dipaksa, jangan dibentak. Karena kalau misalkan anak udah takut, udah gini, udah mau mewek, mau nangis, sedih, nangis, itu mah saya jamin Mams, mau ngasih pelajaran apapun, ilmu apapun gak akan diterima sama otak anak karena dia udah takut. Jadi Mams itu harus tahan emosi, ngomongnya pelan-pelan. Kalau anak masih belum bisa menunjuk ya nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Kalau cara saya bilang gini, kakak mau apa? Ayo tunjuk. Dia masih diam begini, saya ajarin tangannya, saya lipat tangannya begini, seperti ini, tunjuk yang mana, ayo. Dia masih diam nih, nggak bergerak, tangannya mau kemana, dia diam nih. Saya tinik, mau yang mana kak? Mau minum? Saya pegang tangan yang mau minum, gelas, ini, terus ini. Iya, terus kakak ulangi lagi, coba tunjuk. Dia nggak mau. Oke, kalau misalkan seperti itu dia nggak mau, yang penting saya udah ajarkan menunjuk. Saya bilang, kakak kalau mau sesuatu bilang ya, mau apa? Gelas, minum, bilang minum. Tapi saya berulang kali mengajarkan anak saya untuk menunjuk, dia nggak mau. Tapi kadang mau, kadang juga nggak mau Mams. Jadi udah biar aja. Pokoknya yang penting saya udah bilang sama anak saya kalau mau sesuatu menunjuk, terus sambil bilang minum. Kalau anak saya nggak mau, yaudah nggak apa-apa. Saya nggak membiarkan anak saya sampai nangis, enggak. Saya langsung kasih gelasnya untuk anak saya minum. Nah, anak saya yang kedua nih, jujur aja kalau dia tuh kadang-kadang kalau minta sesuatu masih nangis. Saya bilang gini, Dede kalau mau minta sesuatu nggak perlu nangis. Dede ngomong baik-baik, ngomongnya pelan-pelan, mama pasti kasih. Jangan nangis, nggak perlu nangis. Ayo ngomongnya baik. Kalau anak baik ngomongnya baik. Mau apa? Bilang. Nangis sih berhentiin dulu, nggak perlu nangis. Ntar mama kasih. Ayo. Saya selalu ngomong kayak gitu. Kadang-kadang saya juga bingung. Saya tanya sama anak saya yang kedua nih. Jadi kenapa sih kalau minta sesuatu itu harus nangis? Kan mama bilang nggak perlu nangis. Saya tanya. Anak saya diem, kadang-kadang ketawa. Jadi kalau misalkan anak Mams seperti itu mau minta sesuatu, dia nggak mau nunjuk tapi mau nangis, Mams peluk aja dulu anaknya, anak Mams peluk, kasih si anak itu kata-kata yang baik, pokoknya menyejukkan hatinya dia deh supaya dia nggak nangis lagi, dipeluk. Ayo nak, kenapa nangis? Nggak perlu nangis ya, nggak perlu takut. Mau apa yo nak? Ngomongnya pelan-pelan aja. Ntar mama kasih deh. Terus kalau anak Mams masih diem, nggak mau nunjuk ya udah nggak apa-apa. Yang penting Mams udah kasih tahu kalau misalkan anak itu mau makan, bilang mau itu ya, mau makan, bilang mam atau bilang makan tapi tangan sambil nunjuk ya. Tapi kalau anak Mams cuma diem aja, yang penting Mams sudah ajarkan caranya kalau mau minta sesuatu nunjuk terus bilang makan. Ya udah Mams, udah yang penting udah ajarin si anak, udah ambil aja apa yang dia mau. Itu ya Mams ya. Lanjutin Mams. Jadi yang dilakukan Mams Dita itu anaknya tidur tuh diusahakan jam 8 malam dan bangun pagi jam 7. Dan tidur siang itu sebenarnya harus tidur meskipun cuma 1 jam. Nah, sebenarnya saya sama kayak Mams Dita nih. Kalau anak saya tuh tidur siang tuh wajib banget meskipun cuma 1 jam. Saya sangat mewajibkan anak-anak saya untuk tidur. Kalau anak balita nih Mams, yang saya tahu nih, kalau mereka nggak tidur siang sampai sore, mau maghrib, malam, itu rewel banget. Jadi gini Mams, anak yang fokusnya udah bagus, dia tuh pasti otomatis akan bicara lancar. Fokus anak bagus. Contohnya nih, kalau dia bisa melakukan semua permainan, misalkan Mam kasih puzzle, dia bisa memasang puzzle sendiri tanpa bantuan orang lain. Dia bisa disuruh nih, misalnya kak, Dede pakai sendal, pakai sepatu, buang sampah, ambil air, atau apa aja deh. Mam suruh dia untuk melakukan sesuatu, dia bisa tanpa Mams bantu. Nah itu fokusnya bagus. Dan otomatis banget dia pasti akan bicara lancar. Dia akan mengikuti, misalnya gini, kakak Dede coba ikutin suara kucing apa, meong, terus suara anjing seperti apa. Seperti itu dia akan si anak akan lihat gerakan mulut mamanya terus bisa ulangin. Nah itu berarti fokus anak udah bagus itu Mams. Kalau misalkan sekarang nih Mams sudah ajarin berkali-kali tapi kok nggak ada perubahan, Mams minta tolong sabar dulu ya Mams, nggak bisa buru-buru. Mams ingat ya, pokoknya dokter aja bilang ngajarin anak balita itu yang belum bisa ngomong itu susah banget, 700 kali per detik loh Mams. Itu harus berulang-ulang. Kita kasih hafalan huruf A nih, kita kasih
nikahin huruf A, nanti ditanya lagi berapa menit kemudian, terus diulangi lagi, tanya lagi. Kalau dia hafal, sampai anak itu hafal itu huruf A apa, bisa menunjuk huruf A yang mana, terus dihafal terus mams, dikasih hafalan anaknya. Jadi jangan merasa aduh ini nggak ada perubahan, susah sekali. Ya memang susah mams, emosi kita juga susah banget ngaturnya, naik turun. Makanya saya bilang jangan ya mams ya, jangan emosi dulu, sabar dulu, semuanya masih proses. Bukannya anak mams belum bisa bicara, gak akan bisa bicara, bukan. Anak mams akan bisa bicara tergantung dari kegigihan mams, ketekunan, fokus mams juga nih. Setiap hari harus belajar ya. Jadi kalau sehari belajar, besoknya nggak belajar, atau siang belajar, misalkan pagi, siang, sore belajar, malam nggak belajar. Nggak kayak gitu. Kalau cara saya, pagi, siang, sore, malam, saya pasti latih anak nih. Saya anak pasti belajar nggak dipaksa, yuk belajar yuk, enggak, sambil bermain aja, hafalan yang sesisirnya mungkin. Pokoknya bikin anak yang, kalau anak saya udah bosen nih, udah larian nih, gimana cara saya kreatif ya supaya anak ini duduk diam nih, saya ambil sesuatu, pokoknya dia bisa menghafal. Saya ambil mainan dia, main mobilan, saya bilang, kak ini rodanya apa ya, warna apa ya, diputer-puter. Anak saya kan suka muterin roda, nih kalian nih rodanya puter-puter nih. Anak saya yang lari dan diem, pas dia lari dia langsung diem nyamperin saya, ditunjuk, ini roda gimana hitam, seperti pokoknya terserah mams gimana caranya supaya anak itu diam, bisa menghafal setiap hari, dilatih terus.